Halo semuanya, berjumpa kembali bersama saya Haryadi. Hari ini saya akan lanjut dari mereview buku The Big Book of Brain Building Games Part 2. Nah, di dalam Part 2 ini, kita akan lebih lanjut mengenal untuk bagaimana kita mendesain suatu pelatihan yang baik bagi peserta kita. Lalu, apa perbedaan cara berpikir antara pria dan wanita itu seperti apa? Dan yang terakhir adalah bagaimana olahraga otak tersebut dilakukan. Oke, kita lanjut. Bagaimana mendesain suatu pelatihan yang baik? Pertama, kita harus mengerti bahwa pelatihan atau training tersebut mempunyai tujuan agar terjadi perubahan pada pesertanya. Baik itu perubahan secara pengetahuan, informasi, keterampilan, atau pola pikir dari peserta tersebut. Mereka mendapatkan suatu pengetahuan yang baru. Nah, bentuk-bentuk pelatihan ini sebenarnya kita bisa membedakannya dalam dua bagian, yaitu satu pelatihan kepada anak-anak atau dikenal dengan pedagogi, dan yang kedua adalah pelatihan pada orang dewasa atau andragogi. Kita akan berfokus hanya pelatihan kepada orang dewasa. Ada 3 faktor yang perlu kita perhatikan pada waktu memberikan training. Yang pertama itu adalah tempatnya, kita butuh tempat yang fokus, yang bisa tertutup, sehingga tidak ada distraksi dari luar. Lalu waktu yang tepat, waktu bagi jam tubuh atau jam otak kita untuk bekerja, sama lingkungan yang nyaman. Jadi bagaimana desain dari ruangan tempat pelatihan tersebut. Nah, yang kedua, pada waktu kita melakukan pelatihan, kita perlu mengakui bahwa orang dewasa ini mempunyai pengalaman-pengalaman yang ada dalam kehidupannya. Dan pengalaman ini harus kita akui, harus kita hargai, bahwa ini adalah ilmu yang mereka telah pelajari di selama hidupnya. Lalu yang ketiga adalah, peserta ini sebaiknya harus terlibat aktif dalam pelatihan. Artinya apa? Ketika memberikan pelatihan, kita tidak hanya memberikan paparan informasi presentasi saja dari awal sampai akhir, tidak. Tetapi kita meminta mereka memberikan feedback, melakukan aktivitas terhadap ilmu yang diberikan kepada mereka. Ketiga faktor ini, itu tujuannya untuk memberikan kesan kepada si peserta pelatihan. Tentunya kesan yang diberikan itu harapannya adalah kesan yang positif. Di sini ada gambar susunan balok. Ini maksudnya adalah ilmu-ilmu yang didapatkan oleh orang dewasa itu merupakan rangkaian dari ilmu sebelumnya. Contohnya ini kita lihat di bagian dasar, kita sudah punya pengalaman atau ilmu yang ada pada waktu misalnya kita sekolah. Dan ketika kita masuk dunia kerja, pengalaman tersebut akan bertambah. Jadi apa ilmu yang didapatkan di sekolah atau di universitas tersebut itu disesuaikan dengan bagaimana kita harus melakukannya pada tempat kerja. Nah, pada waktu kita memberikan pelatihan, hanya kita menyusun ilmu baru di atas pengalaman-pengalaman mereka yang ada sebelumnya. Selanjutnya adalah saya ingin membahas mengenai pola pikir apa pada pria dan wanita. Pada dasarnya pria dan wanita itu pasti dimulai dari kromosom. Ketika kromosom ini berkembang menjadi janin, baru sekitar 8 bulan tersebut itu terjadi perbedaan. Ketika setelah lewat 8 bulan, baru kromosom Y, kalau pria itu kan XY, kalau wanita XX, kromosom Y pada pria itu baru memberikan suatu pola pikir tersendiri terhadap perkembangan otak. Dari zaman dahulu, pria itu diberikan tugas atau diberikan fungsi peran itu sebagai pemburu, pelindung dari keluarga. Sedangkan wanita itu diberikan peran sebagai pengasuh atau nurture. Dua kebiasaan yang dilakukan ini membentuk pola pikir yang berbeda pada otak pria dan wanita. Seperti ini. Pada pola pikir otak pria, itu mereka berpikir secara kompartemen. Sedangkan pada wanita, pola pikirnya itu bisa diabarkan seperti superhighway atau jalan tol. Nah, contohnya apa maksudnya kompartemen sama superhighway ini? Artinya gini,
Ketika kita misalkan punya manajer pria atau bos pria, dan kita melakukan kesalahan, bos pria itu hanya melihat satu kesalahan tersebut saja. Dan ketika meminta maaf diterima, maka bos pria tersebut akan, oke, ini sudah berlalu, ayo kita selanjutnya bekerja bersama. Berbeda dengan bos wanita atau manajer wanita. Ketika kita mempunyai kesalahan terhadap dirinya, dia tidak hanya melihat kesalahan tersebut saja, tapi dia akan melihat pada waktu kita masuk bekerja, apa saja kesalahan-kesalahan kita yang mungkin itu bukan kesalahan besar, tapi kesalahan minor. Akan dilihat seluruhnya. Dan itu dapat dia ceritakan. Lalu yang kedua adalah, pria itu sangat mudah untuk membagikan emosinya. Sedangkan wanita lebih suka menyembunyikan emosinya. Contoh yang paling sederhana adalah, ketika kita mau makan siang, seorang wanita akan bilang, terserah, aku ikut aja. Boleh yang mana aja, oke. Kita nggak pernah tahu apa yang mereka inginkan. Tetapi kalau pria, sesama teman pria kita ajak makan siang, oke, kita makan gado-gado yuk, oh yaudah, oke yuk, setuju, enak, makan. Dan yang ketiga adalah, ketika seorang pria berbicara, dia akan langsung kepada tujuannya, to the point. Dia akan langsung kepada intinya. Sedangkan wanita itu karena memang dia super highway, dia suka jalan tol, dia akan banyak yang akan dikomunikasikannya. Seperti itu. Lalu untuk otak kita, apa saja sih olahraga otak yang baik untuk diri kita? Ya, yang pertama itu adalah kita mempelajari sesuatu hal yang baru. Lalu yang kedua adalah kita bisa bermain games yang sederhana. Jadi kita bisa bermain puzzle, sudoku, atau catur. Lalu kita bisa melakukan aktivitas meditasi. Baik, ada review dari buku The Big Book of Brain Building Games. Semoga ilmu ini berguna buat kita. Sampai ketemu lagi. Bye.